I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat dong pastinya. Pastinya dong. Haleluya. Iya, kakak mau undang adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri. Ayo. Kita mau tepuk Yesus, masih pada inget kan? Ingat dong Kak. Asik. Ayo kita mulai ya, 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yeay. Haleluya. Kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yeay. Haleluya. Puji Tuhan, semuanya siap ya. Siap. Oke, ayo kakak undang semuanya untuk sungguh-sungguh kasih hatinya buat Tuhan. Kakak tahu kakak-kakak di sini nggak bisa lihat kalian semua, tapi kakak percaya kalian pasti kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Amin. Oke, yuk mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan melihat hati setiap adik-adik. Mari kita sama-sama panggil namanya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita angkat pujian ini dari awal lagi. Kita panggil namanya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau telah hadir di setiap rumah-rumah Tuhan. Kau hadir Tuhan di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Hari ini kami merayakan hari Sabat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu. Sungguh kami mau serahkan hati kami, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau berikan yang terbaik Tuhan, puji-pujian yang terbaik untuk Engkau. Kau yang biarlah sungguh nama-Mu saja Tuhan yang kami permuliakan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami. Bapa, terima kasih di setiap tempat dimanapun kami berada, Engkau boleh hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Adik-adik semuanya siap ya buat memuji Tuhan? Siap. Yes. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Gerakan tubuh, suara yang terbaik, hati yang terbaik, karena hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Oke, mari kita sama-sama angkat pujian. Ku mau bernyanyi. Haleluya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak. Ku mau bersorak, melompat Tinggikanmu. Ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi Lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Kita angkat pujian ini dari awal lagi ya. Haleluya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally I lift my hands, I lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. Sekali lagi, I lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally and I will sing your praise. Eternally. Haleluya. Haleluya. Semuanya masih semangat ya? Amin. Masih. Yes. Mari kita angkat pujian lagi. Kita katakan, mari semua kita nyanyi haleluya. Yes. Semuanya kalau ada gerakan yang harus lompat, kita lompat ya. Haleluya.
semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Yes. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Haleluya, 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 semuanya bersukacita, amin. Amin. Haleluya. Ya adik-adik, sementara kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kakak boleh persilakan duduk semuanya. Kita mau sama-sama datang. Kami siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Kita angkat pujian. Mujizat itu nyata. Mari adik-adik, kasih hati yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Yes, Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna ketika
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan. Mujizat-Mu itu nyata bagi hidup kami. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, datang menyembah Yesus. Kami berikan hati kami, hidup kami Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Kuasa-Mu Tuhan tak terbatas, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Rabbani syukur. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami rasakan Tuhan hadirat-Mu di setiap rumah-rumah, di tempat di mana kami berada saat ini Bapa. Tuhan terima kasih Kau datang Tuhan, Kau mengurapi setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu yang begitu nyata ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang pakai Tuhan mulut bibir hamba-Mu, biarlah sungguh Tuhan firman-Mu boleh sampai pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan boleh mengerti, boleh menangkap Tuhan setiap isi pesan yang akan disampaikan Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja Tuhan, Roh Kudus bekerja sehingga kebenaran-Mu boleh sampai Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa, terima kasih. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Haleluya. Ketemu lagi dengan Kak Indah hari ini.
luar biasa sekali. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirim videonya kemarin. Wow, keren-keren loh video tariannya. Ya, nggak kalah dengan kakak-kakaknya ya. Nah, tapi kalau ada yang masih mau mengirim lagi, Kak Indah tungguin sampai hari Kamis ini ya. Minggu ini, Kamis ini nanti kita akan melihat, minggu depan adik-adik akan melihat video adik-adik ada yang menari bersama. Keren ya pasti ya. Ya, terima kasih buat yang sudah mengirim, yang belum, Kak Indah, kakak-kakak lain akan menunggunya. Ya, hari ini kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Sudah siap? Duduk yang manis. Kita lipat tangan, kita mau berdoa. Kita minta hikmat Tuhan turun atas kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami Tuhan, anak-anak Erokid, kami siap mendengarkan firman-Mu, kuduskan hati, pikiran, mata kami juga Tuhan, agar kami mau mendengar, agar kami mau mengerti Tuhan akan firman-Mu. Apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Berikan kami roh ketaatan, roh dengar-dengaran turun atas setiap anak-anak Erokid. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Hari ini adik-adik Kak Indah mau membagikan firman tentang sahabat Yesus ya. Sahabat Yesus yang ada di kota Betania. Dia ada 3, ini kakak beradik, ada abang, adik, kakaknya lagi ya. Ya. Ini adalah yang laki-laki namanya Lazarus, ada Marta, ada Maria. Nah, judul yang Kak Indah mau sampaikan itu adalah Lazarus keluarlah. Marilah keluar ya. Diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ya. Nah, tadi Yesus kan punya sahabat. Yesusnya sedang di luar kota. 3 sahabat ini sering Yesus kunjungi kalau Yesus pelayanan ke Betani. Ya, ke Betania datang ketemu dengan 3 orang ini. Ada Lazarus, Marta, dan Maria. Nah, Marta dan Maria ini mereka kalau Yesus datang, wah Marta sibuk masak. Tetapi Maria mendengarkan firman Tuhan. Dia duduk dengerin Yesus menyampaikan khotbah apa, Maria dengerin. Sedangkan Marta, aduh sibuk, seksi konsumsi ya. Nah, suatu ketika karena sakit Lazarus meninggal. Wah, tentunya kalau ada yang meninggal di dalam keluarga, apalagi itu saudara ya, pasti akan sedih ya. Kalau di sini 3 saudara tuh berarti kayak Joanne, Shane, Jonathan. Itu 3 saudara. Cuman kalau di mereka kan 2 laki-laki 1 perempuan. Kalau di Lazarus 2 perempuan 1 laki-laki. Misalkan kalau salah satu meninggal, wah pasti sedih. Nah, Maria menyuruh orang untuk ngabarin kepada Tuhan Yesus. Tolong dong kabarin Yesus yang lagi pelayanan di kota A. Di sana disuruh kabarin. Mereka ngabarin Yesus, kalau yang engkau kasihi sakit. Hah? Udah Yesus oke. Gak lama kemudian ada lagi kabar, meninggal. Waduh. Oke, ya tunggu nanti saya ke sana kok kata Yesus ya. Sudah. Yesus sudah ke sana, sudah mendengar berita. Muridnya bertanya, "Guru, emang kita mau ke sana?" Kalau di sana itu guru kita kan pernah diusir. Orang sana gak suka sama kita. Tapi kata Yesus, gak apa-apa kita harus berkunjung ke sana.
waktu siang. Datanglah Yesus ke Betani, datang jalan, datang mengunjungi 3 saudara tadi. Nah, sudah mereka datang dan apa yang terjadi? Waktu Yesus ke sana, hati Yesus sedih karena sahabatnya ini 3 sahabat aturan tapi tinggal 2. Maria ini menangis sedih dan mereka bilang, Yesus kalau saja kamu datang kemarin-kemarin itu pasti dia gak akan mati loh. Wah, nangis. Mereka ingat lagi Lazarus, nangis lagi. Nah waktu Yesus mendengar Maria nangis, Marta nangis, hati Yesus rasanya sedih banget. Nah, wah, waktu Yesus, karena Yesus sedih, Yesus menangis. Yesus menangis loh, Yesus menangis berarti Yesus manusia ya, menangis. Laki-laki menangis boleh tidak? Boleh, ya menangis. Setelah itu Yesus ngomong sama Maria, antarkan aku ke kuburnya. Diantarlah ke kubur. Zaman dulu kuburannya hanyalah berupa batu. Jadi mayatnya dimasukkan ke dalam batu, di situ ada kayak batu yang bisa buat dibaringin mayat ya. Mayatnya diikat dengan kain kafan dan kain untuk tutup muka. Nah, kain peluh namanya. Di situ tutup mukanya, kain peluh itu ya. Nah, sudah ditutup, batunya ditutup. Nah, Yesus waktu datang ke sana, Yesus coba buka batunya. Yesus berkata kepada orang-orang di situ laki-laki, Yesus berkata, buka batunya. Angkat batu itu di ayat 39 ya. Tadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 44, Yesus di ayat 39 bilang, angkat batu itu. Angkat batu itu. Ya, angkat batu itu. Nah, di sini Kak Indah mau ayat 39, dari ayat 39 40 itu ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Ya. Ayat 39 dikatakan angkat batu itu. Nah, Tuhan mau waktu bilang angkat batu itu bentuknya apa sih? Keras kan? Batu itu bukan sesuatu yang mudah dipotek ya, mudah dihancurkan, enggak. Dia butuh tenaga yang ekstra. Batu itu bentuknya pasti tidak halus tapi dia besar. Paling tidak kayak kerikil pun itu bentuknya kan kalau kena di badan kita kan sakit ya. Nah Tuhan mau waktu Tuhan bilang angkat batu itu, ini Tuhan bicara tidak hanya tentang Lazarus. Lazarus itu bisa juga Kak Indah, bisa juga adik-adik. Kok bisa? Ya Tuhan bilang angkat batu itu. Batu itu apa? Sesuatu yang di dalam diri kita. Apa sih? Sesuatu yang keras. Sesuatu yang kering, yang tidak subur dalam diri kita. Yang bentuknya runcing, ya ada juga yang berlubang-lubang. Ya, di sini Tuhan mau bicara sama adik-adik, sama Kak Indah juga, sama kakak-kakak lain. Bahwa hal-hal tersebut, batu yang keras itu adalah apa yang di dalam diri kita yang tidak baik. Oh, mulut kita nih Kak Indah, suka banget ngatain orang. Wih kalau ngomong kebun binatang Kak Indah keluar semua loh. Dasar ya kucing. Ternyata adik-adik walaupun itu hanya kucing,
dasar ya apa, disebutin binatang. Ternyata itu hal yang tidak baik juga. Itu bikin orang lain sakit hati. Bikin sesuatu yang kita menancapkan sesuatu yang runcing di hati orang. Itu batu. Apalagi nyimpan. Aduh benci sama si A nih. Nyimpan numpuk-numpuk batunya tambah lama tambah besar. Karena nyimpan dendam, nyimpan marah ya. Lalu apalagi ya, dia tidak mau bertumbuh, ya tidak mau dengar-dengaran firman. Akibatnya kayak benih yang dilempar yang di pinggir jalan. Tumbuh sebentar karena nggak dapat siraman air, kena matahari kering ya, mati. Nah, Tuhan mau semua yang di dalam diri kita dibuang. Hal-hal yang tidak baik dibuang. Ini adalah perintah Tuhan. Karena tadi di ayat 39 dikatakan angkat batu itu. Berarti kubur Lazarus tadi kan tertutup. Angkat biar terbuka. Ya, biar terbuka. Nah, apakah hanya kira-kira kalau Tuhan ngomong gitu, orang-orang percaya enggak? Waktu diangkat batunya sudah selesai, mereka kan wah dia mau ngapain nih? Tuhan bilang kalau kamu percaya enggak? Kalian percaya enggak kalau dia akan bangkit? Ya, Tuhan Yesus berdoa sama Bapa. Bapa, kalau memang ini pekerjaanmu, nama Tuhan ditinggikan nih ya. Yesus berdoa kepada Bapa, mengucap syukur dan di ayat 40b, kita lihat di ayat 40b, di situ dikatakan jika engkau percaya. Ya, kalau tadi di ayat 40, ya, di ayat 40 tadi, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, Kak Indah mau tanya nih, percaya enggak Yesus itu bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa? Ya, Yesus katakan jika engkau percaya Indah, jika engkau percaya anak-anak Erokit, kamu akan melakukan perkara yang besar. Berarti kita punya iman percaya sama Tuhan Yesus. Nah kalau kita punya iman, kita punya iman yang percaya, Tuhan Yesus bilang nih ya, ada lagi adik-adik di Matius 17 ayat 20, nanti adik-adik bisa belajar. Di situ kalau kamu percaya, kamu dapat memindahkan gunung. Kalau percaya, ya gunung itu kira-kira bisa nggak ya? Itu kan gede banget kayak Indah. Tuhan bilang kalau kamu percaya, kalau nggak percaya ya sudah nggak akan terjadi. Nah ternyata jika engkau percaya, tadi ada juga kita kalau punya iman kita kuat di dalam Tuhan, kita percaya, kita punya iman yang dapat memerintahkan, punya kuasa mulut kita ya berarti ya. Pohon ara itu buah di daerah di Israel sana, buahnya kayak bentuk alpukat tapi dalamnya manis sekali ya. Di situ buahnya ada di waktu kita ke Kuntum itu ada ya. Manis sekali. Dan pohon ara itu kan di atas daratan nih. Kita bisa merintahin, cabut, terbantun, tercabut dan masuk tertanam di laut. Kalau kamu percaya. Sekali lagi, jika engkau percaya. Ya, jika enggak percaya bagaimana Kak? Ya sudah enggak akan terjadi. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Setelah itu,
Kan Tuhan Yesus mengucap syukur sama Bapa ya kan. Karena sudah mendengarkan. Oh terima kasih Tuhan kau sudah mendengarkan aku. Bla 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 bla. Dan di ayat 43b Yesus berseru. Lazarus marilah keluar. Bukan Lazarus marilah keluar. Tuhan gak bisik-bisik. Tapi dia di sini di ayat 43 berserulah ia dengan suara keras. Lazarus marilah keluar. Bayangkan adik-adik itu mayat Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Kalau 4 hari di dalam kubur berarti sudah bau. Terus biasanya kulitnya sudah pecah ya. Bagian dalam tubuhnya karena sudah yang kayak jantung, hati itu bagian dalamnya sudah pada pecah biasanya menimbulkan bau. Waktu dikatakan Lazarus marilah keluar, wah orang-orang wow pada melihat ya. Kondisi yang bau tersebut. Tuhan mau loh. Ini tidak hanya bicara tentang Lazarus. Ya sekali lagi Kak Indah, Lazarus ini tokoh di zaman dulu. Tapi sekarang ini berbicara tentang Indah, marilah keluar. Indah, anak Erokit, marilah keluar. Dari hal apa? Dari zona nyaman kita. Zona nyaman itu apa sih Kak Indah? Kalau zona nyaman itu sesuatu yang kita sudah enak nih. Udah lagi enak-enakan, malas-malasan main game. Disuruh belajar. Itu yang, mama ini apa sih sebentar mah. Ayo Indah belajar. Wah itu sudah paling gak seneng ya. Betul? Terus disuruh apa lagi? Baca Alkitab. Paling gak suka. Siapa di sini suka baca Alkitab? Anak kelas kecil kalau belum bisa membaca, minta mamanya, papanya untuk membacakan ya. Kayak Olsa, Melvin, ya itu juga minta, mama bacain. Supaya dari kecil kalian mengenal firman Tuhan ya. Nah hal yang malas itu zona nyaman. Zona nyaman. Malas dalam hal apa? Belajar, membaca Alkitab. Dalam hal berdoa. Betul apa betul? Paling malas kalau disuruh berdoa. Aduh kamu aja deh. Aku gak mau, gak bisa. Padahal berdoa itu kan kayak kita ngobrol. Ya. Dalam hal nih Kak Indah menyapa. Kalau kita Zoom, kalau kita lagi komsel dengan teman-teman, ya komsel anak-anak jangan lupa, hai apa kabar kamu? Ajak ngobrol, sapa temennya. Jangan hanya kakaknya aja yang ngobrol, yang ngajak ngobrol, yang menyapa adik-adik. Adik-adik nyapa dong, halo Kak Indah apa kabar? Kak Cindy apa kabar? Kak Rosa apa kabar? Kak Kalista apa kabar? Kak Neti apa kabar? Disapa. Barangkali kakaknya lagi gak enak badan. Barangkali lagi pusing. Kakak-kakaknya juga butuh loh didoakan ya. Itu menyapa. Kalau disapa adik-adik, wah seneng kakaknya pasti. Ya, jangan lupa, jangan malas untuk menyapa. Lalu jangan malas untuk membantu orang tua. Apa sih membantu orang tua? Oh lihat mamanya nyapu. Kok kita enak-enakan duduk kakinya dinaikin main handphone. Waduh. Coba mamanya nyapu, mamanya lagi masak, bantu. Ma, aku bisa apa? Aku bantu ya. Kupas sayuran, kupas apa yang bisa kamu lakukan. Oh mamanya nyapu,
Ma, aku lap-lap ya. Itu membantu. Jangan malas. Satu lagi, keluar dari zona nyaman. Malas ini jangan malas berbagi. Berbagi apa nih? Kak, kan kita nggak boleh ketemu. Jangan malas, bukan bertemu dalam malas. Kan nggak bisa bagi makanan. Bukan makanan adik-adik. Berbagi, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi info, bisa berbagi hal-hal yang baik. Ya, berbagi. Siapa di sini yang anak kelas besar biasanya ya? Bagi ilmu. Gimana sih? Aku kok nggak bisa berhitung begini. Jordi gimana? Matthew gimana? Ngobrol. Tapi yang positif. Jangan berbagi hal yang negatif. Karena kalau kamu berbagi hal yang tidak baik, kamu nanti kalau Tuhan datang dikasih batu di leher kamu, dimasukin ke lautan yang paling dalam. Mau begitu enggak? Ya, kita jangan males, jangan kita berbagi hal yang jelek. Wah, ngatain orang, ini begini. Ngatain, jangan ya. Kita mau hal yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, semua yang baik-baik harus keluar dari mulut anak Tuhan, ya. Oke, itu di ayat 43b tadi ya. Lalu lihat, Lazarus keluar dengan kondisi semua tubuhnya terikat ya, terikat ya. Terikat. Nah, kalau terikat itu orang bisa jalan enggak? Paling jalannya akan melompat. Kayak yang di film Cina itu loh, ya. Twing, twing ya. Tapi kalau di Cina kan film-film Cina itu kan dia pakai baju. Ya ini karena nggak bisa, kakinya terikat, tangan terikat, mukanya tertutup, nggak bisa lihat kan. Nah, Lazarus ini twing, twing, melompat keluar dari kuburnya dan Tuhan bilang di situ di ayat 44, bukalah kain-kain itu. Tuhan perintahkan orang untuk membuka kain-kain itu. Nah adik-adik kenapa sih kain-kain itu harus dibuka? Karena kalau di adat Yahudi dulu semua diikat. Jadi badannya dipakein kain kafan, mukanya diikat dengan kain peluh. Kain peluh itu buat keringat ya. Di situ diikat. Kondisi orang mati zaman dulu. Kakinya terikat, tangan terikat, muka ditutup, gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah kalau begitu dibangkitkan sama Tuhan Yesus tadi, perlu gak bantuan untuk membukanya? Apa kira-kira dia bisa buka? Aku bisa buka sendiri. Enggak, dia butuh orang lain, dia butuh pertolongan orang. Sama adik-adik, kita, Kak Indah, gak bisa Kak Indah berdiri di sini, gak bisa Kak Indah menyampaikan firman Tuhan kalau Kak Indah gak dibantu orang. Kak Indah dibantu orang dari mana? Oh Kak Indah belajar firman. Oh Kak Indah belajar dari Bapak Gembala kita. Belajar dari Kak Rosa. Belajar dari Pak dosen. Belajar dari banyak orang. Oh kalau nggak bisa tanya. Perlu bantuan orang lain. Nah kalau di sini dikatakan buka kain-kain itu Lazarus perlu bantuan orang. Adik-adik kira-kira perlu bantuan nggak buat membuang batu-batu tadi? Perlu nggak adik-adik? Perlu ya. Perlu membutuhkan pertolongan orang lain. Orang lain, siapa orang lain? Kakak-kakak pembina. Mama papa perlu juga
sangat perlu. Kita butuh orang lain, bantuan orang lain agar kita bebas dari hal-hal yang mengikat kita. Apa yang masih mengikat adik-adik? Ya, kita nggak mau. Kak Indah nggak mau kalau adik-adik masih terikat. Ya, Kak Indah mau adik-adik bebas, lepas. Kak Indah mau adik-adik itu nanti kita ketemu di surga, wah semua anak Erokid masuk di surga. Kak Indah senang banget. Ya, kakak-kakak pasti senang, kita ketemu lagi di surga. Kita butuh bantuan orang lain. Gak usah jaim, gak usah gengsi, gak usah malu. Kalau gak bisa di pelajaran minta tolong temennya. Kalau gak bisa minta tolong kakak-kakaknya. Kalau kakaknya gak bisa, pasti bisa. Siapa di sini kakak-kakaknya? Oh, minta tolong orang lain. Kak, saya ini kok nggak bisa ya kak. Saya suka marah nih kak. Gimana caranya supaya saya bebas dari ikatan marah, ikatan dendam, ikatan benci. Kita butuh orang lain ya di sini. Jadi adik-adik di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ini bukan hanya cerita tentang Lazarus, tetapi berbicara Lazarus bisa diganti dengan Indah nama kalian. Siapa nama kalian? Sebutkan. Berbicara tentang kita pribadi. Yesus mau dalam diri kita. Apa yang Yesus mau dalam diri kita dengan cerita Lazarus ini? Dia mau, dia tidak hanya, wah biarin aja lah anak-anak itu udah percaya Yesus biarin aja. Ternyata Yesus mau kita anak-anak Erokid, Kak Indah keluar dari zona nyaman Kak Indah. Yang tadinya bangun pagi itu Kak Indah kalau hari Sabtu pengennya bangun pagi, bangun siang. Aduh, setiap Senin sampai Jumat harus bangun pagi. Paling enggak jam 4 kurang harus sudah bangun. Karena harus masak, harus nyiapin lain-lain. Dan sekolah Kak Indah lumayan. Nah, kalau Kak Indah hari Sabtu pengennya bangunnya jam 8, jam 9. Pengennya. Tapi harus doa subuh. Jam 4 bangun tetap jam 4. Siapin mau doa subuh jam 5. Renungan, masih harus renungan pagi, masih harus berdoa. Keluar dari zona nyaman. Aturan kita bisa tidur tapi harus bangun pagi-pagi. Apalagi zona nyaman tadi. Nah, adik-adik jangan males keluar dari kemalasan. Kan ada kan pepatah mengatakan rajin pangkal pandai. Kira-kira malas pangkal? Nah, jawab sendiri. Mau rajin atau tidak? Mau pandai atau tidak? Mau berhasil atau tidak? Nah, Yesus juga mau kita, Kak Indah, adik-adik mengangkat batu dalam hidup kita. Batu-batu yang gak baik tadi, yang tajam mulutnya kalau ngomongin orang, kalau ngatain orang, bikin orang sakit hati. Kita mau diangkat, kita angkat, kita buang batu yang bikin orang lain sedih, bikin orang lain sakit hati. Selanjutnya, Yesus juga mau kita, Kak Indah, percaya dengan iman pada kuasa Tuhan Yesus kita tadi. Karena dengan iman tadi bisa mindahin. Dengan iman, aku bisa berdoa loh Kak Indah. Luar biasa sekali. Dengan iman Kak Indah juga percaya anak-anak Erokid, anak-anak yang pintar berdoa. Kayak Bianca kalau berdoa, wow anak kelas kecil nih karena Kak Indah ngajar di kelas kecil. Pintar-pintar berdoa loh. Bianca, Marcel nanti juga akan berdoa ya Marcel. Joanne, Sasha,
pada pinter-pinter. Bahkan Adriel kakaknya Darren, luar biasa kalau berdoa pakai angkat tangan. Calon hamba Tuhan nanti. Ya Adriel ya. Lalu siapa lagi? Kak Indah percaya anak-anak Erokid. Oh ya, Jebima juga pasti dan adik-adiknya juga pintar berdoa ya. Sama Olsa, kamu juga pasti bisa. Minta mama papanya ajakin untuk berdoa ya dek. Semua anak Erokid pasti bisa berdoa. Kalau sudah bisa berdoa harus dengan percaya bahwa kuasa Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Kak gimana? Pasti bisa ya. Lalu apalagi? Kita butuh bantuan dari orang tadi. Butuh bantuan kakak-kakak pembina. Kalau ada sesuatu, Kak aku sakit, WA. Kak aku sakit tolong doakan. Kayak kemarin Marcel juga gitu. Maminya juga WA, Kak tolong doakan Marcel. Kita berdoa, Kak Indah langsung berdoa, Kak Indah langsung kirim ke kakak-kakak pembina untuk mendoakan Marcel. Dan puji Tuhan kemarin Komsel udah sehat ya Marcel ya. Gitu, komunikasi dengan kakak pembina, tolong bantu, perlu bantuan. Gak mungkin adik-adik, malu Kak nanti aku diomongin. Jangan malu. Kakak-kakak pembina ini kita gak mungkin cerita ke orang lain. Kita gak mungkin kirim ke Facebook atau apa enggak. Kita akan dengan kakak pembina kita akan doakan. Kalau doakan apa yang terjadi? Kamu percaya enggak? Mujizat itu nyata loh. Mujizat itu nyata ya. Sama kayak tadi lagunya. Di saat ku tak berdaya. Saat gak berdaya apa yang kamu lakukan? Itu yang Tuhan mau adik-adik lakukan ya. Nah Kak Indah mau juga hari ini Tuhan. Hari ini adik-adik kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita juga harus angkat batu kita, batu-batu dalam hidup kita. Kita percaya kita juga butuh bantuan. Adik-adik bisa mau melakukan hal ini karena itu yang Tuhan katakan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan mujizat itu nyata Tuhan. Kalau adik-adik percaya. Siapa di sini mau percaya sama Tuhan Yesus? Siapa di sini mau percaya bahwa mujizat itu nyata saat engkau berdoa, saat engkau percaya? Luar biasa. Kita menyanyikan ini. Kita mau adik-adik saat kita menyiapkan hati kita, saat kita mau menyanyikan lagu ini. Kak Indah mau adik-adik tutup mata. Tutup mata kita mau menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, di saat ku tak berdaya. Di saat ku Tak berdaya, ya Yesus. kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita mau katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita ulang lagi. Tak terbatas Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
semua dapat kau lakukan. Amin, Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, Haleluya Tuhan. kuasa-Mu Benar, yang Tuhan. sempurna. Saat aku tak Ketika berdaya, ku percaya, kuasa Tuhan semakin mujizat itu sempurna. nyata, Amin, Yesus. bukan karena kekuatan, Amin, Yesus. namun Haleluya. Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Ketika aku nyata. percaya Tuhan, Ketika ku percaya, ketika ku berdoa Tuhan, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. haleluya Tuhan, benar Tuhan. Mujizat itu akan nyata saat aku percaya Tuhan. Percaya dengan imanku bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat melakukan segala perkara, yang dapat melakukan mujizat-mujizat yang bahkan di luar pemikiran kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat ini adik-adik, Kak Indah mau juga adik-adik percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Sanggup mencabut dalam diri kita hati yang penuh dengan kebencian, kemarahan. Tuhan akan ambil semuanya itu. Asal engkau percaya. Mari kita mulai saat ini keluar dari zona nyaman kita. Tuhan Allah yang hidup, kami mau saat ini Tuhan berdoa buat anak-anak Erokid. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, yang dapat melakukan mujizat nyata dalam hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang mungkin mengalami rasa kebencian dengan orang tertentu Tuhan. Rasa benci yang terlalu dalam Tuhan dalam hatinya saat ini dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Roh kebencian itu boleh pergi. Roh kebencian itu kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemarahan dengan orang lain. Oh dalam nama Tuhan Yesus dicabut Tuhan. Mungkin Tuhan perkataan-perkataan yang kotor dari setiap anak-anak Erokid Tuhan. Saat ini Tuhan sendiri yang akan menguduskan setiap lidah mulut anak-anak Bapa. Agar perkataan-perkataan kotor itu tidak keluar dari mulut mereka. Karena itu akan menajiskan mereka Bapa. Biarlah perkataan yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang keluar dari mulut anak-anak Erokid. Terima kasih Tuhan, dan biarlah mereka Tuhan mau menjadi anak-anak yang manis, yang sungguh menjadi kesukaan bagi papa mamanya, kesukaan bagi orang-orang sekitarnya, kesukaan bagi semua orang, dan teristimewa kesukaan Tuhan yang disembahnya. Juga kami berdoa Tuhan, agar anak-anak Erokid Tuhan ini tidak menjadi anak-anak yang
pemalu, tetapi menjadi anak-anak yang luar biasa. Menjadi anak-anak yang diberkati karena mereka percaya kepada Yesus yang hidup. Sehingga mereka boleh punya iman yang dahsyat. Iman yang dapat memindahkan gunung Tuhan dengan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu berkata asal Engkau percaya itu akan terjadi. Oh luar biasa Yesus buat firman-Mu, buat kekuatan, buat janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya mujizat itu akan terjadi, akan nyata dalam hidup kami saat kami berdoa. Saat kami percaya semua akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami. Dan Tuhan itu boleh menjadikan kekuatan bagi setiap anak-anak Erokid untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang baik, yang manis, yang disebut kebajikan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus sendiri akan melanjutkan apa yang sudah hamba sampaikan. Berkati anak-anak Erokid Tuhan, sebentar mereka hendak melakukan ujian sekolah, ujian akhir sekolah. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak Erokid dengan kepandaian, kepintaran, daya ingat yang luar biasa Tuhan. Sehingga di dalam mereka belajar, Roh Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun memenuhi anak-anak Erokid dan mereka yang mendengarkan siaran ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.